Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 15 Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriah atau 5 Juli tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dan kita mengikuti penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau, kitab Qaulul Mufid. Kemudian melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih membahas bab yang pertama di dalam kitab ini, yaitu tentang hakikat tauhid dan kedudukannya, atau tentang hakikat dan kedudukan tauhid. Ada beberapa dalil yang disampaikan oleh penulis rahimahullah, dan kita sudah bahas dari dalil yang pertama, surat Adz-Dzariyat ayat 56. Kemudian dalil yang kedua, surat An-Nahl ayat 36, dan dalil yang ketiga, surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Kemudian pada pertemuan terakhir kemarin, kita sedang membahas dalil surat Al-An'am ayat 151 sampai dengan ayat 153, yang mana di dalam surat tersebut atau di dalam ayat tersebut ada 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang pertama kemarin kita sudah bahas, yaitu jangan melakukan perbuatan syirik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, jangan durhaka. Dan wasiat yang ketiga adalah jangan membunuh anak karena takut miskin. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana di antara kebiasaan orang jahiliyah dahulu, mereka mengubur anak wanita hidup-hidup. Akan tetapi tetap larangannya jangan membunuh anak karena takut miskin, entah itu anak laki ataupun anak perempuan, sama saja, dan kemarin sudah dijelaskan. Kemudian larangan yang keempat atau wasiat yang keempat. Wasiat yang keempat yaitu jangan mendekati perbuatan keji, baik yang lahir ataupun yang batin, baik yang kecil ataupun yang besar. Kemudian wasiat yang kelima, jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Dengan alasan yang benar, diantara maknanya adalah misalkannya ketika ada orang yang membunuh orang, maka dia dibunuh lagi, dalam artian ditegakkan hukum qisas. Berarti ini dengan alasan yang dibenarkan menurut syariat, tidak salah jika demikian.
Kemudian wasiat yang keenam, jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik sampai dia sudah matang, lalu serahkan hartanya kepada dia, kepada anak yatim tersebut. Ya, tentunya setelah kita uji dia apakah sudah matang pikirannya atau belum, sebagaimana ayat awal-awal surat An-Nisa yang biasa kita bahas tafsirnya setiap hari Sabtu subuh kecuali pekan pertama. Kemudian wasiat yang ketujuh, wasiat yang ketujuh harus adil di dalam timbangan. Setelahnya Allah mengatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani jiwa kecuali yang dimampu. Kemarin kita sudah simak, namanya adil dalam timbangan kadang-kadang kelewat, kadang-kadang berat, kadang-kadang masih salah juga, entah timbangannya yang error atau hal yang lain, misalkannya pedagangnya sendiri yang ngelewatin dan seterusnya. Maka ini termasuk yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada kurang-kurang dalam hal demikian, karena memang dia sudah usaha maksimal. Kecuali kalau dia sengajain mengurangi timbangan, maka ini yang disalahkan. Kemudian wasiat yang ke-8, wasiat yang ke-8, apabila berkata maka harus adil. Di sini Allah tidak mengatakan kami tidak membebani jiwa kecuali yang dimampu, karena orang itu dituntut kalau berkata harus benar, bukan usahakan benar, tidak, tapi kalau berkata-kata harus benar. Ya, kalau hak katakan itu hak, kalau batil katakan itu batil. Berbeda dengan masalah timbang menimbang. Ini harus usaha semaksimal mungkin adil. Salah-salah dikit, yang penting udah usaha maksimal maka dimaafkan. Akan tapi kalau berkata benar harus maksimal, harus maksimal. Kemudian wasiat yang ke-9, terhadap janji Allah maka tunaikan. Dan kemarin terakhir kita berhenti di wasiat yang ke-10. Wasiat yang ke-10 adalah ayat 153 dari surat Al-An'am. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan bahwasannya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah. Di sini Allah mengatakan ini adalah jalanku yang lurus. Artinya apa? Artinya 10 wasiat ini ada beberapa makna yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, makna ini adalah jalanku yang lurus, artinya adalah 10 wasiat ini. Dari wasiat yang pertama, wasiat yang kedua, wasiat yang ketiga, terus keempat, 5, 6, 7, 8, 9 sampai yang ke-10, ini adalah jalanku yang lurus. Itu maksudnya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, ternyata dari wasiat yang pertama sampai wasiat yang terakhir yang disebutkan dalam ayat ini sangat penuh dengan isi syariat Islam. Dari isi yang pertama tidak boleh menyekutukan Allah, isi yang kedua harus bakti sama orang tua, isi yang ketiga ini itu dan seterusnya, sangat penuh dengan isi syariat, baik secara nas ataupun secara sekilas. Maka ini makna yang pertama. Ini adalah jalanku yang lurus dalam artian wasiat yang 10 tadi. Atau bisa jadi makna yang kedua, yang dimaksud ini adalah jalanku yang lurus adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita ketahui itu agama Allah, itu juga bisa jadi sebagai makna
ini jalanku yang lurus. Allah membahasakan di dalam ayat ini mustaqiman, lurus, berarti tidak ada bengkok-bengkoknya. Lalu Allah menyebutkan wala tattabi'us subul, jangan engkau mengikuti subul. Subul itu bentuk jamak dari sabil. Kita tahu fisabilillah, di jalan Allah. Sabilillah itu cuma satu. Kalau di sini Allah mengatakan wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Berarti jalan-jalan yang lain itu bukan jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatafarraqu bikum an sabilihi. Nanti kalau kalian ikuti itu, maka akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita perhatikan Allah mengatakan wala tattabi'us subul, jangan ikuti subul. Subul itu jalan-jalan selain jalan Allah. Maksud yang ada di sini, kita ingat hadis Nabi pernah bikin satu garis, kemudian di samping kanan kiri ada garis-garis yang lain. Kemudian Nabi baca ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman, ini jalanku yang lurus. Maksudnya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Dalam artian jalan-jalan yang lain itu ada setan yang manggil-manggil di situ. Kemudian Allah mengatakan fatafarraqu bikum an sabilihi. Kalau tadi subul, kalau sekarang sabilihi. Kalian akan tercerai-berai dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sabil ini mufrad. Kalau dua, sabilani atau sabilaini, ini jarang kita dengar. Kemudian kalau jamak subul, sama, kitabun, kitabani, kitabaini, kutub. Kalau di sini subul, maka sabilillah atau sabilullah, jalan Allah itu cuma satu. Adapun selainnya maka itu adalah selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, kemudian disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, kemudian juga diriwayatkan dari At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Hakim. Beliau bersabda, "Wa sataftariqu hadhil ummah." Umat ini akan terpecah belah ila 73 firqah, menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu. Kalau di sini fatafarraqu bikum an sabili, gara-gara itu kalau kalian nyari jalan yang lain akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah. Kemudian dalam hadis Nabi mengatakan illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Oleh karenanya jalan keselamatan itu hanya satu, sehingga termasuk perkara syubhat, artinya yang nggak jelas halal atau haram atau bikin orang bingung. Ya, nggak masalah orang ibadahnya macam-macam, caranya beda-beda, yang penting tujuannya satu. Ini tidak benar, ini masalah, karena jalan Allah hanya satu. Kemudian kalau kita lihat ayat surat Al-Maidah ayat 16, Allah berfirman, yahdi bihillah, dengannya Allah ngasih hidayah, manittaba'a ridwanahu, orang yang mengikuti jalan keridhaannya, dikasih hidayah subulas salam. Allah membahasakan subulas salam, dikasih hidayah jalan-jalan keselamatan. Allah tidak mengatakan sabilillah, sabilis salam, tidak, tapi Allah mengatakan subulas salam. Pertanyaannya, apakah ayat ini bertentangan dengan ayat yang kita bahas? Karena kita bahas jangan ikuti subul. Kok di sini Allah mengatakan subulas salam? Maka jawabannya tidak bertentangan.
Karena yang dimaksud dengan subulus salam, jalan-jalan keselamatan, adalah syariat Islam. Syariat Islam bentuk jamaknya adalah syara'i'. Kan syariatul Islam, syara'i'. Berarti sabilullah atau sabilullah itu jalan Allah. Kemudian subulus salam, jalan-jalan yang keselamatan, dan yang dimaksud adalah syariat Islam. Baru yang terakhir Allah mengatakan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu kalian diperintahkan agar kalian bertakwa. Dan surga uiddat lil muttaqin. Surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini penjelasan terkait ayat tersebut. Kemudian selanjutnya qala Ibnu Mas'ud berkata, man arada, barang siapa yang pengen, an yanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati alaiha khatamahu, yang mana di situ di setempel ada wasiat dari Nabi, ibaratnya ada wasiat dari Nabi SAW kemudian distempel atau ditandatangani, artinya udah sah itu wasiat dari Nabi SAW. Falyaqra qaulahu ta'ala, maka hendaknya dia baca firman Allah. Kemudian disebutkan qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an ila qaulihi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul, dan seterusnya. Maksudnya ayat yang kita lihat sebelumnya tadi. Jadi yang pengen melihat wasiat Muhammad, kata Ibnu Abbas kan demikian. Ya, di sini yang pengen ngelihat wasiat Muhammad, Ibnu Mas'ud mengatakan siapa yang pengen ngelihat wasiat Muhammad. Beliau tidak mengatakan wasiat Rasulullah. Ibnu Mas'ud tidak mengatakan wasiat Nabi, tapi mengatakan wasiat Muhammad. Di sini kita perhatikan, yang pertama bahasanya wasiat. Kalau sudah bahasanya wasiat, berarti sesuatu itu sangat-sangat penting. Nah, yang pengen ngelihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikan ayat ini. Kemudian yang kedua, dikatakan wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau wasiat Nabi. Namun di sini kita perhatikan Ibnu Mas'ud mengatakan wasiat Muhammad. Maka ini menunjukkan boleh kita berkata demikian. Misalkannya kita mengatakan apa? Telah berkata Muhammad Rasulullah, boleh. Atau kita mengatakan langsung nyebut nama Muhammad, itu boleh. Buktinya apa? Buktinya Ibnu Mas'ud ngomong demikian, wasiat Muhammad, tidak mengatakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 63. Allah berfirman, wala taj'alu du'aur rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha. Wala taj'alu du'a'ar rasul. Jangan kalian manggil Rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha. Di tengah-tengah kalian kayak manggil yang lain. Jangan manggil Rasul kayak manggil yang lain. Nah, yang dimaksud manggil Rasul di sini kayak manggil yang lain adalah ketika Nabi dipanggil. Misalkannya apa? Ya Muhammad, ya Muhammad. Ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Akan tetapi yang benar adalah ya Rasulullah. Ini kalau manggil. Ya, kalau manggil. Makanya boleh kita mengatakan saya pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh.
tanpa mengatakan saya pengikut Rasulullah. Dan boleh kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak mesti kita mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Rasulina Muhammad, Allahumma sholli ala Nabiyyina Muhammad. Nggak mesti. Tapi boleh kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Karena apa? Ibnu Mas'ud mengatakan siapa yang pengen melihat wasiat Muhammad langsung. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang dilarang ketika manggil Nabi di tengah-tengah para sahabat, Muhammad itu yang dilarang. Sehingga para sahabat memanggil beliau di rekaman-rekaman hadis yang sampai kepada kita antara dua. Kalau tidak ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Sampai istri beliau manggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Seperti itu. Itu penjelasan terkait masalah demikian. Kemudian tadi Ibnu Mas'ud mengatakan yang pengen melihat wasiat Muhammad, yang di situ udah distempel, di situ udah ditandatanganin. Maksud wasiat di sini bukan wasiat tertulis. Yang maksud wasiat di sini bukan wasiat tertulis. Artinya apa? Di sini kan bahasanya khatam, bahasanya khatam. Dan kita kalau lihat Nabi Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, khatam. Artinya apa? Barang siapa yang pengen melihat wasiat Nabi Muhammad SAW yang di situ ada khatamnya, artinya barang siapa yang pengen melihat ajaran Nabi Muhammad SAW, lihat nih ayat wasiatnya yang 10 ini gitu. Barang siapa yang pengen melihat wasiat Nabi Muhammad yang di situ ada tanda tangannya, ada stempelnya, artinya adalah lihat ini syariat Islam secara keseluruhan. Itu udah distempel sama Nabi Muhammad SAW, udah ditanda tanganin sama Nabi Muhammad SAW. Ibaratnya demikian, gitu. Jadi bukan ada tulisan sama Nabi distempel, sama Nabi ditanda tanganin, bukan. Ya, karena wasiat yang disebutkan oleh Allah yang 10 ini adalah wasiat yang agung, ya, wasiat yang agung. Jadi yang dimaksud maka demikian. Artinya apa? Artinya yang pengen tahu wasiat Nabi, baca nih ayat. Yang pengen tahu wasiat Nabi, pelajari nih agama. Demikian, ya, bukan Nabi udah nulis kemudian ditandatanganin, distempel, bukan. Kemudian selanjutnya hadits Mu'adz bin Jabal. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Dulu aku dibonceng oleh Nabi SAW di atas keledai. Faqala li, kemudian beliau bersabda kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah engkau tahu apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba? Wa ma haqqul ibadi 'alallah, dan apa hak hamba yang nanti harus ditunaikan oleh Allah? Qultu, kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, haqqullahi 'alal ibadi, hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba, an ya'buduhu, mereka semua harus beribadah kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'an, dan mereka tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'alallah, dan hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah, an la yu'adzib man la yusyriku bihi syai'an, Allah tidak boleh mengazab yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini kabar gembira. Qultu, maka Mu'adz berkata, ya Rasulullah. Lihat, Mu'adz tidak mengatakan ya Muhammad. Padahal yang kita tahu atau yang saya lihat, ada orang Arab yang saya kenal, anaknya itu ada 5 atau lebih. Anak yang pertama sudah lulus kuliah, anak yang terakhir masih SD kelas 1,
tapi anak yang terakhir manggil anak yang pertama langsung namanya gitu. Ini kan Rasulullah orang Arab, Mu'adz juga orang Arab, ya mestinya manggil namanya, tapi kan kita tahu tadi sudah dibilang jangan manggil Nabi kayak manggil yang lain. Makanya di sini Mu'adz manggilnya apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kecuali manggil sahabat-sahabat yang lain. Di sini manggilnya ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Afala ubasyirun nas, boleh nggak saya bilang sama orang-orang? Yang penting mereka melakukan dua wasiat tadi bisa selamat. Qala la tubasyirhum. Kemudian kata Nabi, jangan kasih tahu mereka. Fayattakilu, nanti mereka ngandelin. Asal tidak syirik kepada Allah, nggak bakal diazab. Nanti mereka nggak mau ibadah, nggak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang lain. Jangan, kata Nabi SAW. Akhrajahu fi sahihain. Ya, hadis ini disebutkan di dalam sahihain oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sekarang kita perhatikan, tadi disebutkan Mu'adz dibonceng oleh Nabi SAW di atas keledai. Kemudian Nabi nanya sama Mu'adz, ma haqqullahi alal ibad, apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba? Apa yang Allah telah wajibkan kepada mereka, yang harus mereka kerjakan, para hamba kerjakan, itu apa? Kemudian yang kedua, Nabi nanya, wa ma haqqul ibadi 'alallah, apa hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah? Apa hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini kita perhatikan, ya, di sini kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala ngewajibin dirinya demikian, bukan hamba yang ngewajibin Allah harus begini ya, bukan. Akan tetapi Allah ngewajibin diri sendiri, karena Allah sendiri yang berbicara. Dan ketika Allah lakukan itu sebagai karunia Allah kepada hambanya. Contoh di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 54, Allah berfirman, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, Allah ngewajibin dirinya sendiri harus punya kasih sayang, harus punya rahmat. Allah ngewajibin dirinya sendiri. Maka di sini Allah ngewajibin dirinya sendiri bukan berarti ngerendahin dirinya sendiri, tidak. Akan tetapi ini karunia Allah kepada hambanya. Ya, sebagaimana Allah juga mengharamkan atas dirinya sendiri. Kalau di sini kan Allah ngewajibin atas dirinya sendiri. Tapi di sisi yang lain Allah mengharamkan atas dirinya sendiri. Allah mengharamkan apa? Kezaliman. Inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu, kata Allah. Aku haramkan kezaliman atas diriku, maka jangan kalian berbuat zalim, jangan kalian saling menzalimi. Sehingga sebagaimana Allah mewajibkan atas dirinya, demikian juga Allah mengharamkan sesuatu atas dirinya, dan ini sebagai bentuk karunia Allah kepada hambanya. Sehingga jangan ada yang heran, kok Allah mewajibin sesuatu atas dirinya sendiri ya? Tidak, ya, karena ini merupakan karunia Allah kepada hambanya. Kemudian ya, isinya adalah an ya'buduhu, para hamba itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia harus mau ngerendah sehingga mau beribadah. Tidak seperti orang-orang kafir di zaman Nabi SAW, mereka meyakini tauhid rububiyah. Ditanya siapa yang menciptakan, jawabannya Allah. Ditanya siapa yang ngasih rezeki, jawabannya Allah. Tapi tetap nyembahnya Lata, Uzza, Manat, nggak mau nyembah Allah. Ini tidak demikian. Harusnya mau nyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud, harus beribadah kepada Allah. Kemudian wala yusyriku bihi syai'an, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya di dalam perkara ibadah dan di dalam perkara khusus lainnya.
di dalam perkara ibadah dan di dalam perkara khusus lainnya. Contoh di dalam perkara ibadah, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ketika orang-orang kafir di zaman Nabi SAW mereka menyembah Lata, Uzza, Manat. Ini namanya menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Giliran mereka ditanya, nyautnya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak pernah nyembah orang-orang itu, cuma pengen lebih mantep aja sama Allah. Ini sama sekaligus jawaban kepada sebagian orang-orang zaman sekarang yang jelas-jelas mereka nyembah orang-orang yang dianggap soleh. Giliran dibilangin, mereka bilangnya siapa yang minta sama mereka? Kita mintanya sama Allah, cuma lewat mereka biar lebih mantep. Namanya kita mau bikin KTP kan RT RW dulu, sama kita minta sama Allah lewat mereka dulu. Sama aja jawaban orang sekarang dengan jawaban orang dulu. Kemudian itu dalam masalah ibadah. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyekutukan Allah dalam hal-hal khusus. Hal-hal khusus itu apa? Contoh, disebutkan Allah bersemayam di atas arasy. Kemudian kata-kata itu ditolak, padahal itu kan khusus buat Allah. Sehingga dikatakan apa? Tidak boleh dikatakan demikian, karena sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak benar. Siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk? Itu kan hal khusus bagi Allah. Atau misalkannya ketika disebutkan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, sehingga itu ditolak. Yang turun katanya rahmatnya, bukan Allah langsung. Ini nggak benar, karena itu hal khusus bagi Allah, tidak boleh disekutukan. Sehingga orang membahasakannya apa? Membahasakannya malam nggak habis-habis, berarti Allah nggak naik-naik ke langit. Ini juga tidak benar. Karena hal-hal yang kayaknya berlawanan di dalam syariat itu pada dasarnya tidak berlawanan. Mungkin otak kita aja yang belum nyampe, atau pemahaman kita yang belum nyampe, sehingga kita butuh pemahaman para ulama, ya, seperti macam-macam yang tadi. Kemudian wa haqqul ibadi 'alallah alla yu'adzib man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah. Kalau tadi hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba disebutnya ada dua. Mereka harus beribadah dan tidak boleh syirik. Tidak boleh menyekutukan Allah. Kemudian di sini yang berikutnya, hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah cuma satu. Allah tidak boleh mengazab hambanya yang tidak menyekutukan Allah. Jadi hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah, Allah nggak harus beribadah sama hamba. Kemudian Allah nggak boleh mengazab orang yang menyekutukannya, tidak demikian. Akan tapi kalau sebaliknya, hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba ada dua. Hamba harus beribadah dan tidak boleh syirik. Tapi kalau hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah, bukan Allah harus beribadah, Allah tidak boleh syirik, bukan. Tapi Allah tidak boleh mengazab hambanya yang tidak syirik saja, itu saja. Dan tadi sudah disebutkan, hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba ini merupakan hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah ini merupakan karunia Allah kepada hambanya. Ya, Allah itu berbaik hati. Ada hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah, yaitu yang tidak menyekutukan Allah itu tidak boleh diazab. Ya, yang tidak menyekutukan Allah itu tidak boleh diazab. Akan tetapi apakah hanya itu saja? Jawabannya tidak. Otomatis satu paket. Mereka pertama harus beribadah kepada Allah juga. Kemudian yang kedua, mereka tidak boleh menyekutukan Allah, karena khawatirnya orang paham, oh yang penting tidak syirik, nggak bakal diazab sama Allah, sehingga mereka tidak ibadah. Itu tidak demikian. Ya, jadi yang benar mereka tetap harus beribadah dan mereka juga tidak boleh syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi dikatakan apa? Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bahasa haditsnya syai'an. Syai'an ini kata-katanya itu
nakirah. Jadi dalam bahasa Arab ada ma'rifah, ada nakirah. Ma'rifah artinya udah ma'ruf, udah diketahui. Kalau nakirah belum ma'ruf, belum diketahui. Di antara ciri ma'rifah ada alif lam, asyai'a. Tapi dalam bahasa hadisnya tidak ada alif lam, hanya syai'an. Berarti nakirah, tidak diketahui. Dalam artian kita tidak boleh menyekutukan Allah, baik menyekutukan Allah dengan Rasul, baik menyekutukan Allah dengan malaikat, atau menyekutukan Allah dengan para wali, dan seterusnya. Siapapun itu tidak boleh Allah disekutukan dengan mereka. Kemudian Mu'adz mengatakan, afala ubasyirun nas, boleh nggak ngomong sama orang-orang? Karena dalam bahasa Arab busyra itu adalah kabar gembira. Akan tetapi kadang-kadang di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, busyra itu kabar sebaliknya. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 24, fabasyirhum, kasih mereka busyra, kasih kabar gembira, fabasyirhum bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Jadi busyra dalam bahasa Arab maknanya ada dua. Bisa jadi kabar gembira, bisa jadi sebaliknya. Kabar gembira sebagaimana hadis ini, atau sebaliknya sebagaimana ayat surat Al-Insyiqaq ayat 24. Kemudian Nabi mengatakan la tubasyirhum, jangan bilang-bilang sama mereka. Jangan bilang-bilang sama mereka. Kenapa? Fayattakilu, takutnya mereka ngandelin. Dalam arti tadi, asal tidak syirik aman, padahal juga harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna hadis ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang-orang yang bermaksiat itu masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia mentauhidkan Allah, dalam arti tidak menyekutukan Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'adz untuk bilang-bilang sama yang lain. Tujuannya adalah agar mereka tidak ngandelin itu saja tanpa usaha yang lain, tanpa ibadah. Ya, kenapa? Karena untuk mencapai sama dengan mengesahkan Allah juga harus meninggalkan maksiat-maksiat yang lain. Jangan dikira meninggalkan kesyirikan saja, tapi juga harus meninggalkan maksiat-maksiat yang lain. Kenapa? Karena maksiat itu muncul dari hawa nafsu, dan hawa nafsu masuk bagian kesyirikan. Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, afara'aita, tidakkah engkau melihat, manittakhadha ilahahu hawa, orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Apa aja nafsunya pengen diturutin. Ini sama dengan menuhankan hawa nafsunya. Berarti menuhankan hawa nafsu sama dengan kesyirikan. Untuk mencapai nilai-nilai tauhid, tidak hanya meninggalkan kesyirikan, akan tetapi meninggalkan juga perkara-perkara yang haram, yang hawa nafsu itu dia yang ngajak. Harus juga ditinggalkan perkara-perkara yang haram. Cuma karena masih awal-awal, takut orang gagal paham, maka Nabi bilang jangan sampaikan kepada yang lain. Ini selesai kita membahas bab yang pertama. Sebagai penutup, kita sampaikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, dari pertemuan pertama kemarin, ini kita pertemuan keempat. Di dalam bab 1, ini kita pertemuan yang keempat. Kemarin kita sudah bahas tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua, ibadah itu adalah hakikat tauhid. Ya, ibadah itu adalah hakikat tauhid. Karena ibadah itu dasarnya tauhid. Kalau orang tauhidnya nggak bagus, ibadahnya nggak diterima. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Para ulama menyebutkan beribadah kepadaku artinya mentauhidkan aku.
Makanya apa? Dakwah yang pertama, dakwah para nabi adalah dakwah tauhid. Karena percuma orang itu kalau sholat, puasa, sedekah, tapi tauhidnya nggak beres, percuma, nggak bakal diterima. Gitu. Dia masih ada noda-noda kesyirikan, masih punya keyakinan ini, keyakinan itu, dan seterusnya. Karena nanti akan dibahas, kesyirikan itu berjalan di seorang hamba itu kayak semut hitam jalan di atas batu hitam di tengah malam. Artinya nggak berasa, tahu-tahu hamba sudah melakukan kesyirikan aja. Sebagai contoh sekilas, ketika ada maling pengen masuk, penggorengan jatuh, pagi-pagi yang punya rumah cerita untung penggorengan jatuh, kalau kagak maling masuk gitu. Ini termasuk noda kesyirikan, nanti detailnya akan dibahas pada waktunya insya Allah. Sudah masuk waktu Isya, masih ada beberapa kesimpulan yang lain, mungkin nanti kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang, dan nanti kita langsung masuk di bab yang kedua insya Allah, bab tentang keutamaan tauhid dan hal-hal yang bisa menghapuskan dosa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, ada yang bertanya? Nanti yang mau bertanya bisa langsung ketemu saya insya Allah. Ya, sementara masukan yang lalu, adzan dulu, kemudian dilanjut, dan seterusnya, ini belum bisa kita realisasikan. Sementara kalau ada pertanyaan boleh langsung ketemu saya setelah sholat, insya Allah demikian. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.